Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Muhammad Rafajar Sidik. Saya Alizia Zini Alfira. Dan saya Nur Adin Zahra. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang teori lokasi pertanian menurut Van Thunen. Tonton sampai habis ya. Johann Heinrich van Thunen adalah ahli ekonomi pertanian yang berasal dari Jerman. Ia membuat teori mengenai lokasi pertanian pada awal abad ke-19. Ia membuat teori ini berdasarkan hasil pengamatan dari tempat tinggalnya. Inti dari Van Thunen sendiri adalah ia menitik beratkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu yang pertama ada jarak lokasi pertanian ke pasar, dan yang kedua ada sifat produk pertanian seperti keawetan dari produk, harga produk, dan beban angkut produk yang akan dibawa. Pada zaman itu, banyak wilayah pertanian yang berada di wilayah yang sangat jauh dari pusat kota, sehingga para petani yang ingin menjual hasil panennya harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Pada di zaman tersebut juga alat transportasi yang digunakan masih berupa gerobak yang ditarik oleh hewan seperti kerbau, kuda, keledai, dan sapi, sehingga membuat biaya transportasi yang dikeluarkan pun tidak sedikit, sehingga membuat hasil panen tidak sebanding dengan biaya transportasi. Dari hal tersebutlah Van Thunen mengeluarkan teori lokasi pertanian. Ada juga asumsi model Van Thunen. Yang pertama itu wilayah analisis bersifat terisolir, yang kedua bersifat single market, single destination, dan maximum oriented. Lalu tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah atau pusat pasar. Juga ada biaya transportasi meningkat karena adanya jarak antara pasar. Lalu seluruh wilayah memiliki model iklim, tanah, topografis, jenis transportasi, dan atribut lingkungan yang seragam. Lalu ada fasilitas pengangkutan adalah primitif sesuai dengan zamannya. Terus ada juga penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Van Thunen melakukan klasifikasi zona berdasarkan wilayah pertanian dengan jarak pasar. Untuk zona pertama ada zona yang mendekati kota atau pasar. Di sini tanaman yang akan dijual itu seperti tanaman yang mudah rusak seperti sayuran dan kentang. Untuk zona kedua yaitu hasil tanamannya itu berupa kayu-kayu atau hasil hutan yang bersifat tahan lama. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan biji-bijian, yaitu seperti gandum dengan hasil yang relatif tahan lama dan ongkos transportasinya yang tergolong murah. Untuk zona keempat ada merupakan lahan garapan yang dimana terdapat rerumputan yang ditekankan pada hasil perahan seperti susu, mentega, dan keju. Dan zona kelima ada untuk pertanian yang berubah-ubah, yaitu pertanian yang akan ditanam 2-3 jenis tanaman. Kemudian untuk zona terakhir yaitu berupa lahan yang paling jauh dari pusat, digunakan untuk rerumputan dan peternakan domba atau sapi. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan teori Van Thunen. Nah, pertama itu merupakan model keseimbangan yang sifatnya parsial, di mana tidak memuat interrelasi antara variabel yang telah dikhususkan. Perhitungan akan susah dilakukan bila terjadi perubahan di masa mendatang. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan faktor non-ekonomis yang mempengaruhi produksi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan perbedaan luas perusahaan pertanian atau luas pasaran yang tak menghasilkan ekonomi berskala produksi atau pasaran yang bersangkutan sehingga dapat merusak zona tata guna lahan. Lalu kekurangan teori Van Thunen terbagi jadi dua, ada keterkaitannya pada waktu dan keterkaitannya pada wilayah. Yang saya akan jabarkan itu keterkaitannya pada wilayah. Yang pertama, kemajuan di bidang transportasi telah menghemat banyak waktu dan uang. Lalu yang kedua, adanya berbagai bentuk pengawetan memungkinkan pengiriman jarak jauh tanpa resiko barang yang rusak. Lalu yang ketiga, negara industri mampu membentuk kelompok produksi sehingga tidak terpengaruh pada kota. Lalu yang terakhir, antara produksi dan konsumsi telah terbentuk usaha bersama menyangkut
pemasaran, tidak selalu memanfaatkan jasa kota dalam pemasarannya. Itulah hasil dari presentasi kami. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.